Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, di Pondok Pesantren As-Salafiyah Muqbil. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ali ibni Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka di dalam hadis ini disebutkan kullu ibni Adam khata', falaisa likulli ahadin yanju minal khata'. Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang lekang dari kesalahan. Walakin huna afdalu haula alladhi yukhti an yarji'a. Imma yukhti bainallah wa baina nafsihi, imma an yukhti'a bainahu wa bainal insan. Fayati bil maghfirah minallah wa ya'ti bil afu minal insan. Fahakadha kama qala Rasulullah wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka sebaik-baiknya mereka orang-orang yang berbuat kesalahan. Jika dia berbuat kesalahan antara dia dengan Allah dengan melaksanakan kemaksiatan, dosa-dosa, kebid'ahan, maka dia cepat kembali meminta ampun kepada Allah. Dan jika bainan nas minadz dzunub fayatlub al-maghfirah minan nas, maka inilah dari sebaik-baiknya orang yang berdosa. Maka di dalam hadis ini tidak ada pilihan bagi manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, dan sebaik-baiknya mereka yang berdosa kecuali segera bertaubat kepada Allah. Maka oleh sebab itu hadis ini adalah hadis yang hasanun lidatih, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun gharib. Dikarenakan Ali ibnu Mas'adah telah didhaifkan oleh Al-Bukhari dan Nasa'i, dha'afahu Al-Bukhari wan Nasa'i, walakin wathaqahu Abu Dawud As-Sijistani sahibu As-Sunan. Maka disahihkan oleh Abu Dawud penulis kitab Sunan, dan Abu Dawud At-Tayalisi sahibul Musnad, dan juga Sulaiman ibnu Dawud Abu Dawud At-Tayalisi mensahihkannya. Berarti ada dua Abu Dawud yang mensahihkan rajul atau rawi ini dikatakan thiqah. Lalu bagaimana kedudukannya? Ada yang mendhaifkan dan ada yang mensithqahkan, maka dia adalah tengah-tengah. Wa afdalul umur awsatuha. Maka penghukuman kepada rawi ini yang paling tengah lebih baik. Wa huwa saduq hasanul hadis wa hadza qad qala minal muhadditsin kama qala Yahya ibnu Ma'in wa qala kadzalik Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka Abu Hatim dan Yahya ibnu Ma'in telah menghukumi keduanya
kepada rawi ini dengan saduq hasanul hadis. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis yang kita bicarakan di sini adalah hadis yang hasan, dan hadis yang hasan kita bisa berhujjah padanya. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan. Lalu pertanyaan yang besar di sini, bagaimana cara agar kita menghilangkan dosa-dosa yang ada pada kita? Maka dengan 3 cara. Cara yang pertama disebutkan di dalam hadis ini. Agar apa? Yatlub al-maghfirah. Wa khairul khatta'ina at-tawabun. Ay yatlub maghfirah minallah. Yarji'u ilallah. Yatubu ilallah. Hadal awal. Wa kadhalika idza kana bainan nas fayatlubul af wal maghfirah minan nas. Fa hada huwal amr. Ini perkara yang pertama. Lalu perkara yang kedua bagaimana? Maka perkara yang kedua, Allah akan memberikan azab, memberikan iqab fi dunya qabla al-akhirah li hadzal mudnib. Fahadhihi al-mas'alah ma'rufah min al-Qur'an wal ahadits. Maka perkara yang kedua ini Allah akan mengambil dari orang yang berdosa tersebut, dijadikan fakir. Allah ja'ala lahu faqr. Allah ja'ala lahu adillah fid dunya. Bal qad rubama kana muzawwijan sara mutallaqah. Bal qad rubama kana mu'azzizin mukarramin fi baitiha fasarat munazila fi bait ghairu bait zawjiha. Wal aql wasyurb mahrum min zawjiha. Wa kadzalika fi ay syai'in fa idan adzunub ya'ti bil uqubah. Maka dosa akan menyebabkan seseorang dalam keadaan fakir, miskin, dijauhkan dari rizki, dan juga akan diberikan kehinaan di dunia qabla al-akhirah al-adillah. Fa'ala hadza qala rabbuna jalla wa ala dalilu dzalik zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nar. Bima kasabat aydin nas. Dhaharal fasad fil barri wal bahr. Maka Allah jadikan di dunia bagi orang yang jaya raya, kaya raya, Allah jatuhkan miskin. Allah bahkan datangkan bencana yang bersifat umum. Datang tsunami, di mana lautan yang biasanya batasnya sampai situ saja airnya, sekarang sampai merebak ke tengah kota dan membenamkan dari daerah-daerah yang tidak pernah tergenang air dari air laut. Dan begitupun the earthquake, di mana bumi yang kita pijak ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak berubah dan tidak bergoyang, Allah jadikan earthquake berguncang dan menjatuhkan rumah-rumah yang ada. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka Allah hancurkan kekayaan dari manusia. Allah jadikan miskin dan Allah jadikan adillah, kehinaan fi dunya qabla al-akhirah bisabab az-dzunub wal ma'asi. Idan kullu ibni adam khata awalan yatub ilallah wa khairul khata'ina at-tawabun walakin alladzi la ya'rifu nafsah min at-taubah qad rubama yadhuquhul adab. Allah akan memberikan azab fasarat fi dunya minal adillah minal fuqara minal masakin, dan banyak hutang, dikejar-kejar debit kolektor kemana-mana. Maka ini juga sesuai dengan ayat Allah, innal ladina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Ditafsirkan oleh Imam Qatadah bisanadin sahih an Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Ditafsirkan oleh Qatadah dengan sanad yang sahih, makna hadhil ayah ulaika fil adallin au
Alladzina yuhaduna innalladzina yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adallin haula alladzi ya'maluna al-ma'siyah lillah wa lam yatubu idan Allah ja'ala lahumudillah fi hadhihi dunya. Allah akhadha minan ni'am fi hadhihi dunya sara minal adallin sara ya'kul wa yasrab wa yaskun min aidin nas laisa min haqqi ihana adillah. Fa orang-orang yang seperti ini akhirnya dihinakan dengan ayat ini. Wa hunaka ayatun ukhra kadzalik katsiratun jiddan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kalian kufur min nikmatillah, kufur dari nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Maka ini cara yang kedua. Barang siapa yang tadi menyadari bahwa seluruh manusia tidak bisa lekang daripada dosa, maka jangan takut. Don't worry, be happy. Kita hidup di dunia dalam keadaan tenang. Kita memang makhluk yang berdosa dan tidak ada yang suci. The human is not perfection. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Just Allah is perfect. Hanya Allah yang maha sempurna. Maka manusia semuanya berdosa. Baik yang mempunyai ilmu dari para masyayikh, para asatidah, hum mudnibun. Wa min babil aula al-awam al-muqallidun fahum mudnibun. Maka lebih parah lagi orang-orang awam yang tidak mempunyai ilmu, maka mereka berdosa setiap hari. Namun dosa-dosa itu bisa diberikan solusi. Dengan apa tadi di dalam hadis itu sendiri? Agar wa ahsanul mudnibun ay at-tawabun. Sebaik-baiknya mereka orang-orang para pendosa kembali bertaubat kepada Allah taubatan nasuha wa yatlub al-afwa minan nas. Hadal awal. Wa tsani kama dzakarna bi iqab wal adab wal adillah. Maka Allah akan memberikan iqab wal adab wal adillah fi dunya. Limada? Li'anna mughaffal indahu dhunub wa lam yatlub min Allah au minal insan anil ma'asi anil dhunub. Idan Allah ahadal adillah. Allah ja'ala lahumul adillah fi dunya qablal akhirah. Fa'ala hada, di dalam pendalilan Al-Quran tadi kami sebutkan 3 pendalilan. Wa amma fil hadis hunaka adillah kama sabata fi sahihain an Ibni Abbas, seperti datang di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ida ada maridon, kebiasaan Nabi jika mendatangi orang-orang yang sakit, apa kata Nabi? La ba'sa tuhurun insyaallah. Maka jangan bersedih dengan penyakitmu. Jangan gundah gulana dengan penyakitmu. Karena dengan penyakit kamu jadi panas, fever. Kamu meradang, kamu merasa dingin, demam, dan merasa sakit di tempat tertentu. Maka ketahuilah tuhurun insyaallah. Itu adalah penghapus dosa-dosa kamu. Maka di sini pun menjadi pendalilan. Jika Allah mau mengampuni dosa-dosa seseorang yang mana dia itu pendosa-pendosa tetapi tidak sadar atas dirinya dari dosa-dosa yang terus dilakukan, Allah menjadikan dirinya sakit. Seperti tadi, dijadikan kemiskinan, dijadikan sakit dari penyakit-penyakitnya, maka takfirudz dzunub bil marad. Falahada kama sabata aido fi sahih. Dan telah datang juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari 2 sahabat, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abi Hurairah. Keduanya mengatakan, ma min abdin, ma min muslimin yusabu wasabain au saqamin au maradin au ada bal alham yahummuhu fa innahu kafaratun an dzunubih. Maka tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang hamba yang dia dalam keadaan menderita kesakitan,
dan dia dalam keadaan menderita problematika hidupnya, dalam keadaan miskin dan papa, banyak hutang, ditagih-tagih, dikejar-kejar debit kolektor, ataupun dalam keadaan sakit dan dalam keadaan gundah gulana, digunjing oleh tetangganya, disebarkan ucapan-ucapan di media sosial bahwa dia demikian dan demikian, dia pencuri dakwah, dia mengambil uang dakwah misalnya, maka dia merasa sakit hati dan sabar, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini jenis yang kedua. Di mana jenis yang kedua, Allah mengampuni dosa Bani Adam dengan apa? Allah akan memberikan sakit, Allah akan memberikan fitnah baginya, orang membicarakan dia di depan umum, ataupun Allah akan membuat dia gundah gulana. Maka itu semuanya takfiruz dzunub. Maka ini perkara yang kedua. Lalu perkara yang ketiga dari dosa-dosa kita yang tidak pernah lekang, kecuali berhari-hari kita melaksanakan dosa-dosa. Apa saja? Dosa bergibah, dosa merokok, dosa melihat perkara-perkara yang diharamkan. Dosa-dosa apa saja yang kita lakukan, hanya Allah dan kita yang tahu bagaimana mengampuninya. Maka cara yang ketiga, Allah menjadikan amal-amal saleh. Maka bagi mereka, orang-orang yang melaksanakan amal-amal saleh, direct, secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini khusus dosa-dosa yang kecil. Maka dari hikmah Allah yang ketiga, Allah menjadikan amal-amal saleh. Barang siapa yang melaksanakan amal saleh, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya. Maka mana pendalilannya? Banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di antaranya dari Al-Quran, wa aqimus shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, Allah berfirman, laksanakanlah salat berjamaah, terutama di ujung-ujung hari, di waktu malam maghrib dan isya, dan begitu pun di salat fajar yang banyak orang lalai padanya. Kemudian salatlah sebagian dari malam, sepertiga malam terakhir tahajud. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dari dosa-dosa. Dan ayat ini diturunkan, kisahnya muttafaqun alaih, dari seseorang yang berbuat dosa, di mana dia melihat kepada perempuan yang selain istrinya, ataupun dia masih bujang yang jelas bukan dari istrinya. Karena mata itu adalah panah asmara yang terlarang harusnya kita menundukkan pandangan, maka dia mengumbarnya. Maka akhirnya dia cinta. Dan hasil dari cinta, suatu hari dia mendatangi perempuan ini yang sudah saling jatuh cinta, maka dia mengecupnya, dan ini dosa. Maka dia merasakan dirinya dalam keadaan dosa. Maka dia mendatangi Umar. Umar berkata, pergi dariku. Mendatangi Abu Bakar, pergi dariku. Mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku telah jatuh kepada dosa. Aku mencium dari perempuan yang bukan istriku karena aku mencintainya. Maka akhirnya turun ayat ini. Wa aqimus shalah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka perbanyaklah ibadah, yang mana dengan ibadah tadi salat-salat berjamaah dan salat malam yang sunnah akan menghapus dosa-dosa kamu. Ini pendalilan yang jelas bahwa melaksanakan amal-amal soleh penghapus dari dosa-dosa kita. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang banyak seperti puasa. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan menginginkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lampau. Karena puasa Ramadan yang 30 hari atau 29 hari, diampuni dosa-dosanya secara otomatis. Dan begitu pun sholat kita berjamaah
dan sedekah kita, dan sholat Jumat ini, setiap orang sholat Jumat diampuni dosa-dosanya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jtunibal kabair. Maka disebutkan salat 5 waktu kita dari fajr tadi kita laksanakan ke salat zuhur sekarang Jumatan, dan dari Jumat ke Jumat, dan dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang akan datang, terus menerus akan diampuni di antara waktu-waktu tersebut selama manusia itu tidak melaksanakan dosa besar. Maka otomatis diampuni dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besar harus bertaubat kepada Allah. Maka inilah dari solution di dalam hadis Anas ibnu Malik yang sahih tadi, bahwa kullu ibni Adam khata', seluruh manusia dalam keadaan berdosa, tidak pernah lekang dari dosa-dosa. Maka bagaimana solusinya? 3 perkara. Pertama di dalam hadis, fa inna khaira al khata'ina at-tawwabun, bertaubah taubatan nasuha ilallah wa yatlubul afwa minan nas. Wa amru tsani idza lam yatlub al afwa minan nas au al maghfirah minallah fa innallaha sayakhudhu minadz-dzunub bimada bil iqab. Allah akan mengambil dengan iqab, akan dihinakan di dunia, akan difakirkan, akan disakitkan, dan seterusnya. Dan yang ketiga tadi, dengan melaksanakan amal-amal yang soleh, di mana amal-amal yang soleh akan direct, otomatis menghapus dosa-dosa selama bukan dosa-dosa yang besar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Astagfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama telah kami sebutkan hadis Anas, bahwa manusia tidak pernah lekang dari dosa-dosa, lalu secara lumrah dan secara kebiasaan Allah akan mengambil dari mereka kenikmatan-kenikmatan, dan Allah akan memberikan azab di dunia ini sebagai apa? Sebagai ampunan. Dan ini seperti kami sebutkan di dalam ayat dan hadis terdahulu di khutbah yang pertama. Namun di sini pembicara, di sini khatib ingin membicarakan suatu perkara yang luar biasa, suatu yang bukan kebiasaan, sesuatu yang aneh dan ganjil, namun ini adalah hikmah dari Allah. Apa itu? Di saat di khutbah yang tadi, orang-orang yang pendosa dan lupa untuk bertaubat kepada Allah, maka Allah mengambil azab. Zakarna fil khutbah al-ula, man akhta'a lillah wa yansa minat taubah fa innallaha yadhuquhul azab. Maka Allah memberikan azab untuk apa? Agar diampuni dari dosa-dosanya, diambil, disucikan dirinya dari dosa-dosa di api neraka kelak. Namun di sini perkara yang tidak lumrah, dan perkara yang luar biasa, dan perkara yang ada hikmahnya dari Allah. Apa? Al-istidraj. Apa itu makna al-istidraj? Maknanya Allah menjadikan orang ini naik terus menerus, kemudian setelah itu Allah jatuhkan dari tempat yang tinggi. Apa maknanya? Al-istidraj adalah definisinya di saat
Seorang hamba tadi di khutbah yang pertama di hadis Anas mempunyai dosa-dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengambil dari dosa-dosanya itu dengan adab di dunia. Difakirkan, disakitkan badannya, dijadikan perkataannya penuh problematika kehidupan, dalam keadaan kehinaan, dalam keadaan kemiskinan. Namun di perkara ini istidraj. Apa maknanya? Di saat seorang hamba dalam keadaan kelalaian dan kemaksiatan, justru Allah membuka pintu-pintu dunia. Di saat seseorang meninggalkan salat berjamaah ataupun salat yang wajib dan tidak puasa Ramadan, Allah berikan tender-tender. Justru sawitnya banyak panennya. Justru pekerjaannya di bulan Ramadan banyak. Dan justru di saat dia tidak melaksanakan salat, rizkinya melimpah. Maka sebagian dari mereka berkata, dulu gue melaksanakan sholat, habis waktu deh. Pekerjaan gue kagak kelar, kagak punya uang. Namun setelah gue ninggalin sholat, setelah gue melaksanakan fokus pada jual beli gue, maka gue jadi kaya raya. Maka mereka mengatakan, dulu di saat taat kepada Allah, kami miskin. Namun di saat menjauhi sholat berjamaah, menjauhi majelis-majelis ilmu, menjauhi kelompoknya ahli sunnah, duduk dengan kelompok selain ahli sunnah, duduk berkhutbah dengan orang-orang selain ahli sunnah, maka Allah memberikan dunia yang berlipat ganda. Meninggalkan pelajaran-pelajaran, malah fokus kepada bisnis. Allah berikan uang yang berlipat ganda. Perhatikan, ini semua istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah makr dari Allah untuk menyesatkan hambanya, agar hambanya jauh-jauh dari taubat, agar hambanya tidak merasa bahwa dirinya melaksanakan dosa-dosa dan lupa karena sibuk dengan dunianya. Income masuk, berapa uang yang masuk? Lebih daripada di saat kami sholat dulu, di saat kami meninggalkan pelajaran. Dulu setiap sholat belajar habis waktu. Sekarang banyak uang karena waktunya untuk dunia. Maka di saat manusia dalam keadaan jauh dari sunnah, dalam keadaan jauh dari melaksanakan kewajiban, kemudian Allah jayakan, rayakan harta, kekuasaan dan tingkatan di dunia, maka perhatikan, itu adalah istidraj. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah telah berfirman tentang makr ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka di dalam ayat ini bahwa mereka orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan membuat fata morgana. Kami akan membuat kesesatan kepadanya yang tidak disadari. Maka di saat mereka melaksanakan perbuatan yang diharamkan dan menjauhi dari yang diwajibkan, menuntut ilmu dan yang lainnya, Allah berikan kejayaan-kejayaan. Maka kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka bagi mereka, sebagian dari manusia melaksanakan dosa-dosa, kami berikan limpahan harta. Waktu-waktunya yang tadinya untuk ibadah ditinggalkan menuntut ilmu, ditinggalkan sholat berjamaah, ditinggalkan melaksanakan amal-amal yang baik, maka waktunya fokus hanya untuk dunia misalnya. Maka Allah berikan kejayaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka awas, aku akan melaksanakan istidraj. Apa itu istidraj? Allah jayakan mereka dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Berbeda dengan permasalahan di khutbah yang pertama.
Di khutbah yang pertama Allah mengambil rizki mereka. Allah menjadikan mereka fil adalin bisabab adzunub, walakin huna al-istidraj. Di sini luar biasa. Allah memberikan makar. Allah melaksanakan tipu daya kepada hamba-hamba ini, di mana di saat mereka lebih menjauhi Allah, lebih diberikan rizki oleh Allah, maka di ayat disebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menipu mereka dari apa-apa yang mereka tidak sadari. Semakin mereka melaksanakan dosa-dosa, semakin jaya raya, kaya raya. Apa akibatnya? Saumlilahum, kami biarkan mereka dari azab, kami berikan dunia kepadanya. Inna kaidi matin, kata Allah, sesungguhnya tipu dayaku kepada hamba-hambaku ini sangatlah besar. Terkumpul dosa-dosa tanpa ampunan. Akhirnya dia dengan dunianya bangga, menjadi bangga dan melecehkan apa-apa yang selama ini dia lakukan, dari mengaji, dari mendekati orang-orang yang baik dan seterusnya. Maka akhirnya Allah akan lebih menghanyutkan dan Allah akan menjauhkan dengan dosa-dosanya ini, sehingga dia lupa dari taubah. Jika Allah memberikan kepadanya sakit atau dibangkrutkan dunianya, dia akan sadar dan mulai akan kembali rujuk. Namun di sini justru Allah membuka dunia, maka lupa atas apa yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahannya, sehingga dia dalam keadaan istidraj. Dan Allah mengatakan, wa umlilahum, kami biarkan mereka dalam jaya raya di dunia ini. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya kami sangatlah agung. Lalu apa? Allah akan mengadab mereka dalam keadaan mereka tertipu, dalam keadaan mereka tidak siap, dalam keadaan mereka menumpuk dosa dan tidak bertaubat. Ini yang Allah inginkan dengan istilah tadi, al-istidraj. Maka oleh sebab itu kita tutup khutbah kita. Apa itu makna al-istidraj? Tadi telah kami sebutkan di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah memberikan kepada orang-orang yang berdosa kenikmatan dunia, agar dia lupa dari dosa-dosanya, tidak meminta ampun, dan agar menumpuk dosa-dosanya tanpa taubat, sehingga Allah jika mengadab mereka di dunia dan dimatikan pada saat itu, maka to the hellfire, lebih berhak untuk masuk kepada api neraka. Di dunia akan diadab yang perih, dan di hari akhirat dimasukkan kepada api neraka. Ini dari tipu daya Allah atas mereka. Dan kita tutup makna istidraj dengan hadis yang dijelaskan oleh Nabi kita, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, dari Harmalah an Uqbah ibni Muslim an Uqbah ibni Amir. Maka sanadnya sahih, telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Albani rahimahullah. Maka makna dari al-istidraj disebutkan di dalam hadis ini. Idza ra'aitumullaha ya'ti li 'abdi minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa'lam innama hadha al-istidraj. Innal 'abda idza ra'a Allaha ya'ti li 'abdihi ala diya'sihi minad dunya fa'lam minad dunya fa'lam annahu al-istidraj. Maka di dalam hadis ini disebutkan, idza ra'aita rabban au idza ra'aita Allah, jika kalian wahai Bani Adam, kata Nabi, jika melihat Allah, yu'ti rajulan minad dunya, Allah berikan dunianya jaya raya, kaya raya, dan dia masyhur di kalangan manusia, menjadi populer, namanya baik, namanya syekh, namanya ustadz, namanya orang yang soleh, bla bla bla. Maka dari segi runtutan sosial di dalam keadaan yang tinggi, dan hartanya yang banyak, dan kejayaan dunia yang ada padanya. Namun apa? Idza ra'aitallaha ya'tihi lirajulin minad dunya, jika kamu melihat seseorang dibukakan dunianya
ala maksiyah ma yuhibbuhu, atas kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini, yang mana dia cinta kepada kemaksiatannya dan tidak bertobat, fa'lam innama hadza al-istidraj. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa orang menjadikan dia kaya raya dan jaya raya tapi ahli maksiat, semakin dia jauh kepada Allah, semakin dinaikkan derajatnya. Semakin dia jauh kepada Allah dan tidak bertobat, semakin Allah memberikan rizki yang melimpah dan jaya raya. Apa kata Nabi? Ketahuilah bahwa orang ini istidraj, sedang dilaksanakan oleh makar, oleh Allah makar, tipu daya atasnya. Maka Allah ingin menghancurkannya lebih daripada orang-orang yang melaksanakan dosa dari yang lain, yang bertaubat. Seperti di pelajaran yang lalu, yang bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Yang Allah ambil dengan penyakit dan dengan penderitaan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, orang itu melaksanakan amal-amal soleh, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini di pelajaran yang pertama, di khutbah yang pertama. Namun di sini Allah menginginkan makar, Allah menginginkan tipu daya kepada orang ini, maka orang ini semakin bermaksiat, semakin menjauh dari kebenaran, semakin melaksanakan kebid'ahan, semakin dia jauh dari ahli sunnah, maka Allah semakin menjayakan di dunianya. Maka ini adalah istidraj. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita berdoa. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin, wa an yursida wulata umurina ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta dari fitnah yang besar, ma dhahara minha wa ma batan, dan dari fitnah-fitnah yang kecil. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita. Maka jagalah Pak Jokowi beserta staf kementeriannya, dan juga bimbing mereka, presiden kita dan wakil-wakilnya dan para staf dari kementerian, agar mereka selalu dalam keadaan hidayahmu. Karena mereka para pemimpin negeri, di saat mereka melaksanakan undang-undang the rules ataupun konstitusional, di saat mereka takut kepada Allah, undang-undang yang mereka buat atas ketaatan Allah dan Rasulnya, dan kami sebagai rakyat akan taat kepada mereka dalam keadaan taat bil ma'ruf. Sehingga jadilah Indonesia negara jaya raya, kaya raya, karena kita rakyat mentaati pemimpin yang taat kepada Allah. Maka yang terakhir kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki halal yang melimpah, dan panjangkanlah umur-umur kami, dan berikanlah kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah kita yang free of charge, yang gratisan ini, yang membantu untuk gotong royong dan membantu untuk dana-dana membeli beras dan token listrik dan yang lainnya, dan bahkan membantu untuk memberikan beasiswa santri-santri kita untuk diterbangkan ke Yaman, mengepakkan sayapnya menuntut ilmu di sana. Maka bagi mereka, ya Allah, yang membantu dakwah ini, kami doakan di waktu yang mustajab ini, agar Engkau mengampuni dosa-dosanya, dan agar Engkau memberikan pahala yang besar dari apa yang diinfakkan, dari harta-harta dan tenaga dalam membantu Goro membangun masjid ini. Dan juga kita mendoakan agar dipanjangkan umurnya, dan kelak dijadikan amalan-amalan ibadahnya timbangan yang berat dan masuk kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.